Analisa Ten Hag memainkan fullback di MU dan dampaknya tanpa Casemiro. Welcome back to Football United Channel. Kali ini kita akan membahas tentang cara Erik ten Hag dalam memainkan fullback MU. Diogo Dalot, Luke Shaw, Wan-Bissaka, Malaysia, dan dampaknya ke pertahanan tim. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe Football United Channel untuk tahu analisa dan berita-berita sepak bola terbaru tentang sepak bola pada umumnya dan juga Manchester United. Peran fullback beberapa tahun belakangan ini berubah. Sejak tahun 90-an, peran fullback atau wingback identik dengan back sayap yang menyusuri pinggir lapangan. Layaknya Cafu, Roberto Carlos, Dani Alves, Ashley Cole, Jordi Alba, dan back-back sayap yang terkenal dengan overlapping run-nya. Tapi beberapa tahun terakhir peran fullback sedikit berbeda. Dimulai dengan Guardiola yang memperkenalkan role fullback yang masuk ke tengah atau inverted wingback atau inverted fullback. Berawal dari Philipp Lahm dan David Alaba di Bayern Munchen, dua fullback yang juga familiar bermain di tengah, dan Guardiola juga melanjutkan dengan memainkan Fabian Delph, pemain tengah yang menjadi back kiri andalan Pep. Bahkan di musim 2017-2018, Manchester City juara liga dengan rekor 100 poin dan back kiri adalah Fabian Delph yang juga merupakan pemain tengah. Dan peran fullback yang masuk ke tengah atau inverted fullback ini juga diadopsi oleh Erik ten Hag di Manchester United. Lalu, bagaimana tepatnya cara ten Hag memainkan fullback dan apa saja fungsi inverted fullback ini? 1. Inverted overlap dan underlap. Ten Hag sendiri mengadopsi posisi inverted wingback atau inverted fullback ini secara fleksibel. Namun ada 3 gerakan yang selalu digunakan, yaitu inverted, overlap, dan underlap. Buktinya bisa dilihat di 3 menit pertama pertandingan MU lawan Crystal Palace, di mana Luke Shaw meminta bola dari Martinez di tengah lapangan, yang berarti posisinya sedang inverted, padahal dia adalah back kiri. Dan 5 detik kemudian, Fred yang merupakan gelandang tengah malah membuka ke sayap. Lalu Luke Shaw lari ke depan, tapi bukan membuka ke sayap, malah masuk dari tengah. Dan inilah yang disebut sebagai underlapping run. Di sisi lain, saat Luke Shaw melakukan underlapping run-nya, bisa dilihat bek kanan Wan-Bissaka tidak membuka ke sayap, tapi bergerak ke tengah lapangan, yang berarti dia melakukan role inverted. Di screenshot ini juga bisa dilihat bagaimana Casemiro melirik pergerakan Wan-Bissaka sebelum memutuskan untuk maju ke depan, karena tahu Wan-Bissaka siap mengcover kalau Crystal Palace dapat bola. Bisa dibilang underlapping run dari Luke Shaw menjadi salah satu senjata utama MU saat ini. Bahkan saat insiden handball di pertandingan melawan Palace yang memberikan MU penalti, itu berawal dari pergerakan underlapping Luke Shaw, di mana Rashford yang membuka ke sayap kiri dan memberi umpan terobosan ke Shaw yang bergerak ke tengah. Jika dibandingkan dengan gol kedua MU, di mana sayap kiri Garnacho melakukan pergerakan ke tengah, maka Luke Shaw yang membuka ke sayap. Dan inilah yang disebut pergerakan overlap. Fleksibilitas pergerakan MU ini memang sesuai teori half spaces, di mana untuk membuka ruang, pemain harus mengisi 5 spaces atau 5 ruang di lapangan. Sehingga jika fullback, contohnya Luke Shaw, yang sedang melakukan pergerakan inverted ke tengah, itu berarti dia mengisi space nomor 2. Maka antara gelandang tengah, contohnya Fred yang membuka ke sayap alias mengisi nomor 1, atau gelandang sayap, contohnya Rashford yang membuka ke space nomor 1 alias membuka ke sayap. 2. Membantu Casemiro di tengah. Tidak hanya untuk menyerang, peran inverted fullback juga membantu pertahanan MU. Terbukti, Manchester United sudah 8 kali mendapat clean sheet di musim ini. Jika tadi bisa dilihat kalau Casemiro melirik Wan-Bissaka dulu sebelum melakukan pergerakan ke depan, karena ini memang salah satu fungsi inverted wingback atau inverted fullback, yaitu untuk membantu gelandang tengah, khususnya gelandang bertahan dalam mengantisipasi counter attack. Bisa dilihat di menit ke-30 di pertandingan melawan Crystal Palace, di mana Luke Shaw dan Wan-Bissaka berada di sisi Casemiro, sehingga saat Palace mau melakukan counter attack, Casemiro dan Luke Shaw langsung bisa bekerja sama untuk mematahkannya. 3. Gelandang tengah MU bisa bergantian masuk ke kotak penalti. Adanya Luke Shaw dan Wan-Bissaka mengisi lapangan tengah ini juga membuat gelandang MU bisa bergantian masuk ke kotak penalti. Ini bisa dilihat di menit ke-33 pertandingan melawan Crystal Palace, di mana Casemiro berada di kotak penalti dan di lapangan tengah ada Fred,
Shaw dan Wan-Bissaka siap mengantisipasi counter. Sedangkan di menit ke-40 terlihat Fred masuk ke kotak penalti lawan, tapi di lapangan tengah Casemiro siap dibantu oleh Shaw dan Wan-Bissaka jika ada serangan balik. Dari sini bisa dilihat bahwa organisasi dan sistem permainan MU memang sudah sesuai dengan yang dimau oleh Erik ten Hag. Taktik dan visi Ten Hag juga terlihat jelas dan spesifik, yang berarti pemain tinggal bermain dalam sistem yang sudah berjalan. Beda dengan saat diasuh oleh Solskjaer atau Rangnick yang bisa dibilang pola permainnya hampir tidak bisa dilihat. Maka dari itu bisa dibilang bahwa fans MU tidak perlu panik kehilangan Casemiro di 3 pertandingan ke depan, karena siapapun yang bermain di lini tengah, Ten Hag akan menginstruksikan para fullbacknya untuk menginvert dan membantu lapangan tengah. Jangan lupa like dan subscribe. Salam Football United.